Halo Bapak Ibu dari pemerintah daerah. Setelah rapor pendidikan daerah versi 2.0 dirilis, apakah Bapak Ibu sudah memanfaatkan platformnya dengan baik? Atau Bapak Ibu masih bertanya-tanya, fitur apa saja yang dapat membantu kami melakukan perencanaan yang sesuai kebutuhan dan dapat mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal atau SPM pendidikan di daerah kami? Di dalam video ini, Bapak Ibu pemerintah daerah dapat mempelajari lebih detail tentang penggunaan rapor pendidikan daerah versi 2.0. Rapor pendidikan daerah versi 2.0 kini telah disempurnakan dengan 3 keunggulan. Sebelumnya, dalam proses perencanaan ada banyak sumber data yang harus digunakan. Kini, identifikasi masalah lebih terpusat dalam satu tempat untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan pembenahan di masing-masing daerah. Selain itu, refleksi akar masalah lebih mendalam dengan harapan prosesnya jadi lebih komprehensif. Dan rekomendasi pembenahan lebih terpadu dengan proses perencanaan sehingga menjadi lebih mudah. Untuk memanfaatkan 3 keunggulan rapor pendidikan daerah versi 2.0, simak 3 langkah berikut. Langkah pertama, setelah login menggunakan akun belajar.id Anda yang telah aktif, mulai identifikasi kondisi dan capaian SPM pendidikan daerah Anda dengan data yang lebih terpusat di halaman ringkasan. Lihat nilai indeks SPM pendidikan serta ringkasan kondisi kualitas pendidikan di daerah Anda di bagian atas halaman ringkasan. Capaian nilai indikator SPM pendidikan dan ringkasan kondisi daerah akan muncul. Anda dapat melihat indikator dan jenjang dengan peningkatan nilai delta tertinggi, capaian dengan nilai paling baik, dan capaian dengan nilai paling rendah. Lengkap dengan rekomendasi program atau kegiatan untuk membenahinya. Selain itu, Anda dapat melihat tabel jenjang sesuai kewenangan daerah. Anda dapat melihat indikator prioritas pada jenjang pendidikan tersebut, seperti tingkat literasi dan numerasi yang rendah dan lainnya. Misalnya, pemerintah daerah Kota A ingin melakukan peningkatan pemenuhan SPM pendidikan di kotanya, maka mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi jenjang satuan pendidikan mana yang indikator SPM pendidikannya masih kurang. Langkah kedua, lakukan refleksi kondisi kualitas pendidikan secara mendalam di halaman akar masalah. Caranya dengan mengklik pelajari akar masalah pada indikator SPM pendidikan terpilih. Kemudian akan muncul akar masalah yang memengaruhi capaian SPM pendidikan daerah Anda. Geser ke bawah untuk melihat semua akar masalah. Pemilihan indikator akar masalah untuk dibenahi dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Menggunakan urutan Kemdikbudristek sesuai indikator yang mendesak dibenahi. Kedua, memilih berdasarkan warna dan juga prioritisasi daerah terkait sumber daya manusia dan anggaran. Bagi pemerintah provinsi, Anda juga dapat melihat sebaran capaian indikator SPM pendidikan per kabupaten atau kota sesuai kewenangannya dengan klik Lihat Capaian per Kabupaten atau Kota. Akan muncul sebaran capaian kemampuan sesuai indikator capaian SPM pendidikan terpilih. Klik Lihat Sebaran Satdik, sebaran 10 satuan pendidikan yang bisa menjadi fokus intervensi atau contoh praktik baik di daerah Anda. Untuk melihat detail dari capaian-capaian indikator SPM berdasarkan status ataupun jenis sekolah, serta jenjang di luar kewenangan secara lengkap, Anda dapat geser ke bagian bawah halaman dan klik tombol Unduh Laporan Rapor Daerah. Misalnya, pemerintah daerah Kota A menemukan indikator merah pada tingkat numerasi SMP umum negeri di daerahnya. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi indikator merah tersebut, mereka dapat melihatnya di halaman akar masalah. Tujuannya agar mereka dapat segera mengambil langkah pembenahan selanjutnya. Langkah ketiga, setelah mendapat persetujuan untuk memilih akar masalah, lakukan pembenahan terpadu dengan rekomendasi pembenahan di contoh pembenahan. Untuk melihat rekomendasi pembenahan, klik Lihat Contoh Pembenahan pada akar masalah terpilih. Pelajari rekomendasi kegiatan apa yang tepat untuk pemenuhan indikator SPM pendidikan yang sedang dipilih. Anda juga bisa menyusun rencana pembenahan di luar kegiatan yang tersedia. Tentunya dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan anggaran. Misalnya, pemerintah daerah Kota A menemukan bahwa salah satu akar masalah dari kurangnya kemampuan literasi di kotanya adalah kurangnya indeks distribusi guru. Maka, mereka dapat mengikuti rekomendasi kegiatan untuk membuat indeks distribusi guru menjadi meningkat.
seperti pendataan dan analisis kelebihan dan kekurangan jam mengajar sampai penempatan pendidik dari satuan pendidikan yang kelebihan jam mengajar. Selain tabel jenjang sesuai kewenangan daerah, Anda juga dapat melihat tampilan detail per jenjang untuk melihat akar masalah. Di dalamnya terdapat 3 warna capaian indikator SPM pendidikan. Hijau perlu dipertahankan, kuning perlu ditingkatkan, dan merah perlu segera dibenahi. Identifikasi masalah lebih terpusat, refleksi akar masalah lebih mendalam, dan benahi lebih terpadu. Itulah 3 langkah untuk memanfaatkan rapor pendidikan daerah versi 2.0 yang dapat membantu Bapak Ibu untuk dapat melakukan pembenahan demi mendorong pemenuhan SPM pendidikan di daerah Anda. Bapak Ibu dari pemerintah daerah, mari bersama kita bergotong royong melakukan perencanaan yang sesuai kebutuhan, mulai dari rapor pendidikan. Untuk mengakses rapor pendidikan, kunjungi laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id dan login dengan akun belajar.id Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.go.id.